hampir 10 juta. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung karena banyak masyarakat yang mudik. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Drastis banget malah. Kita nyampe 30-45% turunnya. Dampak ke perusahaan sejauh ini apa, Mbak? Rute yang hampir mau ditutup juga ada. Fullnya mau ditutup. Betul. Ini ada pengurangan kurang lebih 20 triliun. Dan itu bukan angka ya. Dan itu bukan angka yang sedikit. Bukan angka sedikit memang ya. 20 triliun ini kalau berputar di daerah itu kan mampu menggerakkan ekonomi daerah, tentu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini ada ancaman pelemahan ekonomi pasca lebaran. Kalau kita lihat trennya, biasanya kan pasca lebaran itu kan terjadi penurunan permintaan yang tidak sebanyak pada waktu lebaran. Nah, ini bisa akan lebih parah lagi. Oke, dan ini yang paling terancam adalah masyarakat golongan Menengah ke bawah. Apakah pemerintah melihat ini sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja atau menjadi dalam tanda kutip masalah yang harus dibenahi ke depan? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Saudara, anomali terjadi pada momentum mudik lebaran di tahun 2025. Kementerian Perhubungan memproyeksikan terdapat penurunan jumlah pemudik hingga 24% atau berkurang sebanyak 50 juta orang dibandingkan dengan tahun 2024. Sejumlah penyebab menyeruak, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat hingga maraknya pemutusan hubungan kerja. Apakah sejumlah fenomena ini menjadi gambaran bahwa perekonomian negara tengah lesu? Lalu bagaimana masyarakat harus bertahan dan apa langkah yang harus diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan? Inilah episode ke-20 di Poin Investigasi. Saya menelusuri, mencari bukti. Mudik tak pernah terlepas dari budaya masyarakat Indonesia saat lebaran. Jutaan orang kembali dari tanah rantau untuk menyambung tali silaturahmi. Namun lebaran kali ini berbeda. Jumlah pemudik yang turun menjadi anomali atau fenomena yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menyebut jumlah pemudik tahun ini mencapai 146,48 juta atau 52% dari total penduduk Indonesia. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan jumlah pemudik tahun lalu yang menyentuh angka 193,6 juta pemudik. Artinya, terjadi penurunan sebesar 24% atau 47,12 juta pemudik. Tak hanya jumlah pemudik yang turun, roda ekonomi yang biasanya berputar kencang saat momentum lebaran kini justru melambat. Berdasarkan data Selios, keuntungan pengusaha di momen lebaran 2025 hanya mencapai 84,19 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat keuntungan hingga 100,83 triliun rupiah. Indikator lain menunjukkan sinyal melemahnya ekonomi rumah tangga dengan merosotnya porsi tabungan. Masyarakat cenderung menguras simpanan untuk bertahan hidup. Indikasi lesunya ekonomi juga tercermin dari data Bank Indonesia yang menyiapkan 180,9 triliun rupiah sebagai penukaran uang baru pada Lebaran 2025, lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai 197,6 triliun rupiah. Hingga 17 Maret 2025 lalu, jumlah penukaran uang baru hanya mencapai 67,1 triliun rupiah. Fenomena turunnya jumlah pemudik bukan tanpa sebab. Salah satu faktor utama yang diduga berkontribusi adalah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berlangsung sepanjang tahun lalu hingga awal tahun ini. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan periode Januari hingga Desember 2024 ada lebih dari 77.000 tenaga kerja mengalami PHK. Sekitar 21% diantaranya merupakan tenaga kerja yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Tren ini terus berlanjut pada awal 2025. Dalam periode Januari hingga Februari, lebih dari 18.000 tenaga kerja kembali kehilangan pekerjaan. Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai wilayah dengan angka PHK tertinggi pada periode ini. Sulit mengingkari fakta turunnya jumlah pemudik dan angka perputaran uang tak terkait dengan lesunya ekonomi saat ini.
Lantas dapatkah dinilai sebagai alarm peringatan meski pemerintah telah memberi berbagai macam stimulus keuangan? Saudara, saat ini saya berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Saya akan bertemu dengan seorang bapak bernama Muhammad Rosyid. Saya mendapatkan informasi bahwa ia mengalami pemutusan hubungan kerja kurang lebih 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya akan menanyakan sejumlah hal, khususnya terkait dengan bagaimana ia memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga sehari-hari, termasuk juga keputusan ia dan keluarga untuk tidak melakukan aktivitas mudik karena mengalami pemutusan hubungan kerja. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas Rosyid ya? Iya betul Mas. Di Kompas TV, Mas. Iya, Rosyid. Gimana kabarnya, sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Minal aidin ya, Mas ya? Sama-sama, mohon batin ya. Lagi sama keluarga? Iya, bener lagi keluarga ya, kita liburan di rumah aja ini. Di rumah aja? Iya, biasa kampung ya. Saya mendapatkan informasi kalau Mas Rosyid ini jadi salah satu pekerja, Mas ya? Ya. Yang kurang lebih 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri itu di PHK. Betul demikian, Mas? Iya, dari tanggal 20 Maret saya sudah PHK ya di pekerjaan saya ya. Ya udah nganggur gitu, Mas. Oke, boleh kita... Boleh, silakan kita bicara ngobrol di dalam, silakan. Mas, sebelum saya bahas soal PHK yang kemudian dialami oleh Mas Rosyid, saya ingin tahu dulu, sebelum ada keputusan Mas Rosyid di PHK oleh perusahaan, ada rencana untuk mudik? Insya Allah sih ada sih, Mas. Sebelumnya ada rencana ya? Tapi batal karena di PHK? Salah satunya itu, karena itu. Sekarang ini karena ada PHK ini, jadi kita berpikir ulang untuk mudik gitu. Karena ya kita memikirkan setelah ini gitu, kita bingung, takutnya kita pakai untuk kebutuhan mudik, setelah mudik kitanya bingung ntar buat kebutuhan sehari-hari. Aduh, ya udah, jadi kita kalahin untuk tahun ini, kita nggak pulang dulu gitu karena keadaan PHK ini, Mas. Kampungnya di mana, Mas? Saya biasanya kalau nggak ke Pacitan, ke Purbalingga. Biasanya kalau mudik itu butuh biaya berapa, Mas? Totalnya mungkin? Kalau biaya-biaya dari akomodasi dan lain-lain, seperti ya total-total semuanya lah kita di sana ya, itu bisa di atas 5 juta, hampir 10 juta mungkin. Hampir 10 juta? Bisa hampir 10 juta, Mas. Kan ada diskon juga ya, stimulus dari pemerintah, misalnya diskon kendaraan umum, ataupun diskon pesawat dan lain sebagainya, diskon pariwisata. Ini realita di lapangan, harga tiket sebenarnya gimana, Mas? Sebenarnya kita kalau beli tiket ya nggak pernah dapat diskon, Mas. Yang ada malah harganya 2 kali lipat sebenarnya. Kita beli yang biasanya 250, 500 ya. Itu bis ya? Bis, iya. Ini kan cukup ironis ya, karena biasanya Lebaran itu penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Tapi pas banget, mungkin kurang lebih 10-11 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Mas Rosyid di PHK. Saat itu, apa yang ada di pikiran Mas Rosyid dan mungkin juga Ibu? Ya, yang ada di pikiran saya kaget pertama ya pastinya. Kaget, terus ya bingung awalnya. Bingung karena kita belum tahu abis ini kalau kita di PHK kita mau kerja apa gitu. Di samping usia juga udah nggak ini lagi ya, udah nggak muda lagi ya kan. Ya cuman kita tetap mikir bagaimana kita survive aja di rumah tangga gitu. Jadi kayak kita ngirit ya palingnya uang-uang yang gaji terakhir seperti kemarin yang paling kita buat bertahan dulu lah gitu sampai nanti mungkin keluarnya hak saya gitu di perusahaan. Oke. Dari Ibu sendiri mungkin, Bu, saat mendengar Bapak di PHK, bagaimana responnya? Ya kaget juga, karena kan udah nggak kerja lagi, gimana nih, jadi ya mau nggak mau ya hemat aja gitu. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum Mas Rosyid di PHK, Mas Rosyid sudah mendapatkan informasi atau secara tiba-tiba diberitahu oleh perusahaan? Sebenarnya sudah ada pemberitahuan, tapi seperti kayak perencanaan gitu. Bakal ada pertamanya satu departemen yang akan ditutup ya di perusahaan. Ya kemudian bakal ada dampak efisiensi, pengurangan pekerja, karyawan gitu. Dan itu acak.
kan tidak bisa diprediksi siapa karena perusahaan nanti yang akan menentukan seperti itu. Perusahaannya di mana Mas bekerjanya? Bergerak di bidang tekstil. Oke, ada berapa waktu itu yang di PHK Mas? Sebenarnya ada 2 gelombang ya Mas ya. Pertama di Maret ini, kemudian nanti ada lagi di per 20 April. 20 April, berarti masih ada? Masih ada nanti PHK setelah Lebaran iya, masih ada? di Maret aja udah ada 136 kalau nggak salah ya. Mas Rosid sendiri sudah bekerja berapa tahun Mas? Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun ya. Tapi ketika di PHK, hak dari Mas Rosid sudah terpenuhi, mungkin misalnya seperti pesangon? Sekarang sih belum. Jadi kan kita perjanjian tuh Mas, tertuang di situ berapa hak kita yang kita dapat dan di bulan apa gitu. Oke. Jadi jelas gitu. Di bulan apa kira-kira Mas pesangon itu cair? Insya Allah ya kalau nggak ada halangan di bulan April ini Mas. Di bulan April? Dalam perjanjiannya. Ya. Untuk THR sendiri sempat dapat? Kebenaran perusahaan saya PT Sentek ya Mas, walaupun bagaimanapun dia sulitnya, dia selalu taat. Oke. Tepat waktu semuanya, seperti gaji, bonus, THR, itu nggak pernah telat. Uang THR itu yang kemudian digunakan untuk menafkahi keluarga? Saat ini buat keluarga sih Mas, condongnya buat keluarga. Tabungan? Itu dia. Ya tahulah kalau WMP DKI kan kadang ya berapa gitu Mas untuk kebutuhan kalau kita rinci ya bukannya kita nggak bersyukur ya cukup aja gitu, tapi kalau untuk menabung sepertinya kita juga masih sulit ya Mas. Apa yang kemudian Mas Rosid lakukan Mas untuk mendapat pemasukan lain setelah di PHK? Kalau saat ini ya kita paling nyari sampingan aja sih Mas. Saya sambil jualan Mas. Jualan apa Mas? Di sini kan kebenaran juga ibu saya jualan peye ya. Nah, terus kita jualan sempol ayam di atas dekat pabrik ya kan. Karena ini lagi Lebaran aja kita libur gitu. Ya mungkin habis Lebaran kita insya Allah kita mulai lagi gitu. Seperti itu Mas ya, yang ya kecil-kecil aja gitu Mas. Sejauh ini ada bantuan sosial mungkin yang diterima Mas Rosid dan keluarga? Alhamdulillah belum. Belum ada sama Belum sekali? ada Mas. Dari luar ataupun kalau dari perusahaan mungkin kemarin bantuan seperti ya kenang-kenangan lah. Dan itu sebenarnya diperlukan di tengah kondisi seperti saat ini? Ya sebenarnya ya kita realistis saja Mas ya. Keadaan sepertinya pasti kita butuh seperti itu, walaupun jangan lihat nilai besaran ya, tapi ya namanya dibantu ya, tapi tetap kita butuh itu namanya bantuan. Seperti itu sih Mas. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan Mas Rosid dan keluarga didengar dan cepat ada solusi Mas ya agar amin ya Allah, amin. Iya amin ya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung karena banyak masyarakat yang mudik. Di tahun ini pergerakannya gimana Mbak? Di tahun ini anjlok banget sih. Saya Dipon Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih Mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi, Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih Mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi, Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih Mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi, Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV.
Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satu. Saudara, saya sudah bersama dengan leader area dari salah satu perusahaan travel yang berlokasi di Jatiwaringin, Jakarta Timur dengan Mbak Erika. Mbak Erika, terima kasih untuk waktunya, Mbak. Oke. Mbak, saya ingin tanya, Mbak, biasanya di momen lebaran itu travel nih untung karena banyak masyarakat yang mudik. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Di tahun ini anjlok banget sih. Kalau misalkan dari segi persenan itu kita nyampe 30-45% turunnya. Turun 30-45%, hampir setengahnya berarti ya? Betul. Oke, kalau dari jumlah penumpang? Untuk perbandingan dari tahun kemarin sama tahun ini sih, itu kalau jumlah penumpang saat lebaran, perbandingannya kalau misalkan tahun kemarin sekitar 1.500, kalau 1.500. sekarang sekitar cuma 900-an. Cuma 900 ya, Mbak? Betul. Oke. Ini sudah terjadi di momen lebaran tahun ini saja kah, atau di awal tahun mungkin sudah terlihat gejala? Dari akhir tahun malah itu udah mulai ada penurunannya. Oke. Harusnya kan kita dari Nataru itu udah rame ya. Cuman dari tahun kemarin Nataru itu udah sepi. Oke. Nggak serame tahun kemarin. Oke. Tentu sebuah perusahaan ketika pemasukannya berkurang akan menganalisa, Mbak. Kira-kira penyebabnya dari perusahaan sendiri melihat ini apa? Awalnya kita buka luxury, kelas luxury aja. Oke. Cuman
Terus penumpangnya menurun. Setelah kita buka kelas premium, ternyata penumpangnya ada balik lagi. Kita cuma turun kelas aja. Berarti kan mungkin masalahnya dari ekonominya ya, bukan dari segi shuttle atau gimana ya. Untuk perbandingan harga itu berapa yang luxury sama yang Perbandingannya itu cukup lumayan jauh ya. Kalau misalkan kita itu dari kelas luxury sekitar 115 sampai 125. Kalau yang premium itu sekitar 44 sampai 72.000. Oke, artinya ketika travel Mbak ini membuka kelas yang lebih rendah dengan harga yang lebih rendah, penumpangnya balik lagi. Penumpang itu balik lagi sekitar 40%. Dampak ke perusahaan sejauh ini apa, Mbak? Dari segi omset itu menurun udah pasti. Terus juga kita dari ada rute yang hampir mau ditutup juga ada. Poolnya mau ditutup? Betul. Kalau untuk misalnya pengurangan armada atau pengurangan karyawan ini? Pengurangan armada kita juga udah lakuin. Tadinya tahun kemarin itu udah sekitar ada 24 unit. Kemungkinan tahun ini ada yang bisa sampai jadi 12. 24 berkurang jadi 12 setengahnya itu, Mbak? Betul. Dan ini pun harga, dalam tanda kutip ya, harga tiketnya sudah dikurangi tetapi juga belum. Udah turun banget, masih tetap belum normal. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, kita berharap tentu, Mbak, situasi ekonomi di negara kita kembali normal, para penumpang juga kembali bertambah, Mbak, dan semoga pemerintah juga memiliki solusi tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang dan menguntungkan pelaku usaha. Terima kasih banyak, Mbak Erika. Iya, sama-sama. Menurunnya perputaran uang pada Lebaran 2025 sesuai dengan prediksi Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin hanya sekitar 137,9 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dibanding perputaran uang pada Lebaran 2024 yakni sebesar 157,3 triliun rupiah. Di hadapan saya, saudara, sudah ada Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah. Pak Sarman, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, Mas. Siap. Pak Sarman, saya ingin langsung ke pokok persoalan yang akan kita bahas, Pak, bahwa banyak pihak yang kemudian menyebut momentum Lebaran tahun ini anomali, Pak. Karena biasanya Lebaran itu masyarakat masif pulang kampung, mudik ke kampung halaman, tapi ada situasi di mana banyak juga ternyata masyarakat kita yang tidak mudik. Prediksinya karena faktor ekonomi. Bagaimana kemudian Kadin melihat hal ini? Untuk tahun ini memang kita lihat ada sesuatu yang di luar dugaan kita dalam hal ini. Dan itu sesuai dengan data yang disurvei oleh Kementerian Perhubungan. Tentu memang pasti orang bertanya, kenapa kok terjadi penurunan itu, gitu kan ya? Kami melihat ada beberapa faktor. Pertama memang ini masalah daya beli. Daya beli yang melemah masyarakat kita, ya, yang semakin melemah dalam hal ini. Itu menjadi sesuatu faktor utama. Yang kedua, kita lihat jarak ya libur Nataru dengan Idul Fitri ini berdekatan. Ya, sehingga masyarakat kita yang udah sempat liburan di Nataru, tentu mereka tidak lagi melakukan perjalanan di Idul Fitri. Ya. Yang ketiga, kami lihat masyarakat kita ini sudah mulai saving, menahan atau menabung, karena kebetulan dalam 2 bulan ke depan tahun ajaran baru, di mana ada biaya untuk masuk sekolah. Yang selanjutnya kita lihat adalah ya psikologi masyarakat kita ya, dengan kemarin pada saat bulan puasa terjadi PHK Sritex ya kan, dan juga di beberapa perusahaan ini juga mempengaruhi ya upaya masyarakat kita untuk pulang kampung dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat tahun ini jumlah pemudik itu mencapai sekitar 146 juta. Itu atau setara dengan 36,26 juta keluarga. Ya, dengan asumsi kita rata-ratakan satu keluarga itu 4 orang. Maka kalau mereka kita ambil angka yang paling kecil saja, ya katakanlah sekitar membawa uang sekitar 3.750.000 saja per keluarga, maka potensi perputaran uang kita itu diperkirakan sekitar 137 triliun rupiah. Tapi itu memang angka yang sangat-sangat kita ambil paling moderat lah, paling kecil. Oke. Saya ingin garis bawahi, Pak Sarman. Artinya dengan hitung-hitungan yang kemudian sudah dilakukan Kadin, ada perputaran uang kurang lebih 137 triliun ya, Pak ya. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Idul Fitri tahun lalu.
Ya, lebih rendah. Kalau tahun yang lalu kita prediksikan kan sekitar 157 triliun tahun yang lalu. 157 triliun. 157 Artinya triliun. ada pengurangan kurang lebih 20 triliun. Lebih kurang 20 triliun. Dan itu bukan Lebih angka kurang, ya. Dan itu bukan angka yang sedikit, Mas Arman. Ya, bukan angka sedikit memang ya. Iya, karena 20 triliun ini kalau berputar di daerah itu kan mampu menggerakkan ekonomi daerah, mampu menggerakkan berbagai sektor usaha yang ada di daerah, tentu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Saya ingin bahas soal kebijakan pemerintah di awal periode Prabowo Gibran ini yang kemudian betul-betul mendapat sorotan soal efisiensi ataupun realokasi anggaran yang semangatnya tentu adalah untuk mengefektifkan anggaran yang dimiliki pemerintah. Apakah ini juga turut mengambil andil dalam berkurangnya ataupun melemahnya daya beli masyarakat, termasuk juga menurunkan perputaran ekonomi kita? Ya, betul. Jadi belanja pemerintah ini adalah stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor-sektor swasta yang lain. Nah, ketika ada pemangkasan, pasti berdampak dalam hal ini. Kita sepakat agar APBN kita ini memang tepat sasaran. Katakanlah misalnya kemarin dievaluasi, belanja ATK misalnya sampai puluhan triliun. Ya, kita sepakat dalam hal ini. Tapi sektor-sektor lain misalnya ya, katakanlah akomodasi, seminar, FDG segala macam itu kan dipotong hampir 50%. Itu pasti berdampak kemana? Transportasi, pasti. Yang namanya pesawat, ya, hotel beserta turunannya, ya, di sana itu hotel, restoran, itu pasti berdampak dalam hal ini. Dan itu kan multiplier efeknya kan besar, ya kan? Ya, katakanlah misalnya kalau seperti hotel, di sana kan ada pemasok daging, ada pemasok sayur dan lain-lain, itu kan semuanya akan katakanlah berdampak dalam hal ini. Mungkin pusat-pusat perbelanjaan juga akan berdampak dalam hal ini. Jadi sehingga memang bahwa ketika ada pemangkasan, ya, teman-teman kita event organizer, kemudian juga teman-teman kita travel, itu pasti berdampak dalam hal ini. Nah, sehingga memang ya kita berharap tentu kita akan selalu mendukung program pemerintah, tapi memang pemangkasan-pemangkasan yang memang masih bisa dipertimbangkan kembali, ya, dalam tanda kutip ya, bagaimana supaya sektor-sektor terkait ini juga bisa produktif, itu juga perlu dipertimbangkan. Pertanyaan saya, apakah PHK ini menjadi solusi terakhir ketika perusahaan sudah tidak dalam tanda kutip dalam kondisi yang sehat, di tengah kondisi ekonomi, mau tidak mau memang harus melakukan PHK, atau sebenarnya ada hal-hal lain masih bisa diupayakan? Kita dari pengusaha selalu berpikir bahwa kalau masih bisa dipertahankan dan masih ada peluang, tentu keberlangsungan usaha itu akan selalu dijaga dalam hal ini. Tapi memang yang namanya perusahaan itu kan punya target-target tertentu. Kalau semakin defisit dan tanda kutip memang tidak dipertahankan lagi, ya biasanya pengusaha itu akan melakukan rasionalisasi. Dan salah satunya yang paling rasional adalah keputusan untuk ya, PHK. saya rasa alternatif terakhir itu tidak ada lagi, yaitu ya melakukan PHK. Tapi itu sudah merupakan alternatif terakhir. Kalau masih bisa dipertahankan dengan prospek yang masih ada, tentu pengusaha itu pasti akan mempertahankan dalam hal ini. Tapi Kadin optimis pemerintah mampu mengembalikan keadaan? Kita dari Kadin itu harus optimis selalu. Jangan kita pesimis. Harus berjiwa optimis, gitu loh. Tentu kita berharap agar pemerintah tetap mengedepankan, memberikan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Baik, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Pak Sarman Simanjorang, terima kasih untuk waktunya, Pak. Makasih. Diskon belanja hingga stabilitas harga pangan, artinya ini tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. Ya, kalau kita lihat diskon-diskon itu kan tidak bisa meningkatkan jumlah pemudik dari tahun lalu ke tahun ini. Artinya apa? Ya, belum efektif. Saya Dipon Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti.
Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV.
Hasil survei Litbang Kompas pada periode 4 hingga 7 Maret 2025 dari gambar persiapan anggaran masyarakat pada Lebaran 2025 yang lebih rendah dibanding tahun 2024. Sebanyak 4,5% responden hanya mampu menyiapkan dana maksimal Rp1 juta. 33,6% responden hanya mampu menyiapkan dana di kisaran 1 juta hingga 3 juta rupiah. Sementara hampir 1/5 responden lainnya menyiapkan 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Sisanya menganggarkan lebih dari 5 juta rupiah. Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 4 hingga 7 Maret 2025 juga menunjukkan wisata Lebaran 2025 tak banyak diminati oleh masyarakat. Sebanyak 43,8% responden memutuskan untuk tidak berwisata pada Lebaran 2025. Hal ini menurun drastis dari hasil survei Litbang Kompas pada 2024 lalu yang menunjukkan sedikitnya 71% responden memiliki rencana untuk berwisata. Hanya 28,6% responden yang menyatakan tak berwisata pada Lebaran 2024. Masyarakat kelas menengah contoh kecil. Saudara, saya sudah bersama dengan peneliti Indef, Mas Ahmad Heri Firdaus. Mas Heri, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah datang ke sini. Baik, Mas Heri, kita tahu bahwa banyak yang mengatakan Lebaran di tahun 2025 ini anomali ataupun terjadi tidak seperti biasanya. Bagaimana kemudian Indef memaknai fenomena ini? Ya, ini salah satu indikator ya yang sebenarnya sudah mulai terbaca gejalanya sejak tahun lalu. Kita ingat Lebaran tahun lalu ya 2024, ketika setelah Lebaran itu terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut. Nah, itu gejala yang sudah menunjukkan adanya perlambatan daya beli masyarakat, kemudian berkurangnya permintaan terhadap barang dan jasa, dan ternyata hal itu berlanjut hingga tahun 2025 ini. Nah, indikator yang paling kelihatan jelas, pertama tadi betul jumlah pemudik berkurang, yang kedua adalah jumlah perputaran uang di saat Lebaran ini berkurang, gitu. Artinya kan kalau perputaran uang berkurang ini tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah menahan belanjanya melalui pengefisiensi belanja kementerian lembaga, ini dampaknya tentu terhadap sektor-sektor ekonomi, mulai dari sektor barang, jasa, ini tentu akan berpengaruh. Yang tadinya katakanlah permintaan terhadap suatu industri itu harusnya meningkat, tapi karena permintaannya turun akibat belanja pemerintah turun, nah maka industri-industri tersebut tentu akan menyesuaikan penggunaan tenaga kerjanya. Maka terjadilah PHK. Kemudian kalau PHK terjadi secara marak, apa yang terjadi terhadap pendapatan masyarakat? Tentu akan berkurang. Nah, ini juga indikator-indikator berkurangnya pendapatan masyarakat terlihat, salah satunya adalah dari jumlah tabungan yang berkurang untuk masyarakat kelas menengah bawah, kemudian juga jumlah pinjaman yang meningkat gitu ya, dan sayangnya ya ini belum ada solusinya seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat lagi indikator NPL, KPR, ini juga dikabarkan mengalami peningkatan. Nah, ini juga harusnya menjadi sinyal atau alarm yang menjadi perhatian bagi pemerintah, bahwa kalau misalnya ekonomi kita ingin bertahan gitu ya dari gejolak global, harusnya di sisi dalam negeri ada upaya-upaya untuk memberikan stimulus yang dampaknya langsung terasa bagi perbaikan daya beli, yang tentunya nanti akan diikuti oleh perbaikan dari sisi produksi. Oke, artinya harus ada respon cepat. Salah satunya adalah pemberian stimulus dari pemerintah kepada masyarakat untuk kemudian merespon fenomena pada Lebaran 2025 ini yang kemudian anomali. Tapi yang kita tahu, Mas Heri, ada beberapa katakanlah diskon lah, seperti misalnya diskon tarif tol, kemudian juga ada diskon tiket pesawat, diskon pariwisata, dan juga ada diskon belanja hingga stabilitas harga pangan. Artinya ini tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. Ya, kalau kita lihat diskon-diskon itu kan tidak bisa meningkatkan jumlah pemudik dari tahun lalu ke tahun ini. Artinya apa? Ya, belum efektif. Stimulus yang diberikan itu bukan akar masalah. Sebagai contoh, di awal tahun ada diskon tarif listrik juga ada ya. Tapi itu segmented. Ya, hanya golongan tertentu. Jadi stimulus-stimulus seperti itu ya sebenarnya baik ya, tetapi yang dibutuhkan masyarakat apa dulu gitu kan. Tentu sebagian besar katakanlah golongan kelas menengah
tentu mereka yang diutamakan adalah kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pangan, ya, sandang, wisata nanti belakangan kalau kebutuhan pangannya ini sudah terpenuhi. Artinya apa? Artinya ya tadi bagaimana supaya harga-harga pangan gitu ya, kemudian juga transport dan seterusnya ini bisa terkendali. Katakanlah kalau misalnya pendapatan masyarakat secara real ya ini terus membaik, maka permintaan mereka terhadap tadi jasa-jasa pariwisata, kemudian pesawat dan seterusnya itu tentu akan otomatis meningkat. Menurut saya stimulus yang diberikan ini belum efektif ya, menyasar kepada akar permasalahan yang sedang terjadi. Faktanya juga bahwa anggaran bansos kita tahun ini berkurang kurang lebih 16% dibandingkan tahun lalu. Ini juga yang menjadi kendala. Tentu, dengan berkurangnya bansos, maka permintaan masyarakat, ya belanja atau kemampuan belanja masyarakat khususnya kelas bawah ini akan berkurang. Dengan berkaca pada kondisi saat ini, Mas Heri, apakah ada potensi ataupun ada peluang bahwa melemahnya daya beli masyarakat ini tidak hanya terjadi di momen Lebaran, tetapi di bulan-bulan ke depan ini bisa terus terjadi? Ya itulah, jadi ini ada ancaman pelemahan ekonomi pasca Lebaran. Harusnya di kondisi Lebaran ini kita bisa maksimal, tetapi tidak pada titik yang optimal. Sehingga nanti kalau kita lihat trennya, biasanya kan pasca Lebaran itu kan terjadi penurunan permintaan yang tidak sebanyak pada waktu Lebaran. Nah ini bisa akan lebih parah lagi. Berkaca pada tahun lalu terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut. Nah tahun ini bisa jadi akan lebih panjang. Gitu. Makanya harus ada antisipasi yang cukup serius dari pemerintah. Oke, baik, peneliti Indef, Mas Ahmad Heri Firdaus, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Terima kasih. Jadi kami dapat pastikan kalau misalnya ada argumentasi yang mengatakan daya beli lemah gitu, kami sudah mengorek-ngorek datanya. Ternyata daya beli itu nggak melemah kok. Daya beli tidak melemah? Daya beli tidak melemah. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti. Ada rencana untuk mudik? Insya Allah sih ada sih, Mas. Tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi, Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik? Insya Allah sih ada sih, Mas. Tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi, Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik? Insya Allah sih ada sih, Mas. Tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi, Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik? Insya Allah sih ada sih, Mas. Tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi, Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik? Insya Allah sih ada sih, Mas. Tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen Lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi, Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV.
Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, Insya Allah sih ada sih mas. tapi batal karena di PHK. Salah satunya itu. Biasanya di momen lebaran itu travel nih untung. Di tahun ini pergerakannya gimana, Mbak? Kita nyampe 30-45% turunnya. Apakah pemerintah melihat sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja? Kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Dipo Investigasi Senin 7 April pukul 9 malam di Kompas TV. Ada rencana untuk mudik, terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari inflasi masih rendah, di mana core inflation-nya masih positif. Nah, tentu kami lihat bahwa indeks keyakinan konsumen PMI juga full Februari masih tinggi 53,6. Ya, stimulus sudah terus dikeluarkan, bantuan-bantuan langsung kita percepat, termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan. Saudara, pada tahun 2025 sejumlah perusahaan bersiap gulung tikar dan melakukan PHK kepada para pekerjanya. Menyikapi maraknya gelombang PHK, Presiden Prabowo pun menyebut akan menyiapkan sebanyak 2,9 juta lapangan kerja per tahun, yang berarti akan ada lebih dari 14 juta lapangan kerja di era pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo juga mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak daya beli masyarakat dengan menerbitkan paket stimulus ekonomi. Paket stimulus ekonomi itu diantaranya kebijakan kenaikan upah minimum provinsi 2025, optimalisasi penyaluran bantuan sosial di bulan Februari dan Maret 2025, pencairan tunjangan hari raya bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025, serta stimulus pada bulan Ramadan yang meliputi diskon tarif pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan. Lalu sudah seberapa jauh stimulus ekonomi pemerintah ini mampu menopang perekonomian masyarakat pada momentum lebaran di tahun 2025? Saya akan tanyakan seluruh pertanyaan ini, saudara, kepada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya sedang bertamu di kediaman dari juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Mas Dede Prayudi. Mas Uki, terima kasih sudah Mas Dipo. diizinkan untuk berkunjung di momen lebaran ini, Mas. Terima kasih sudah mau hadir ke sini. Selamat lebaran, mohon maaf lahir batin dulu ya.
Tentunya meskipun ini momen Lebaran, masyarakat mungkin berlibur, tapi tidak dengan pemerintah. Karena tentu pemerintah harus tetap berjalan, mencari solusi-solusi terbaik bagi masyarakat. Di tengah juga, Mas, ada fakta yang kemudian belakangan menjadi perbincangan. Bahwa banyak yang menyebut fenomena mudik di tahun 2025 ini dalam tanda kutip anomali. Karena proyeksi dari Kementerian Perhubungan, ada 50 juta orang yang kemudian memutuskan tidak mudik. Apakah pemerintah melihat ini sebuah fenomena yang sebenarnya wajar-wajar saja, atau menjadi sinyal, ataupun mungkin sebuah dalam tanda kutip masalah yang harus dibenahi ke depan? Kita sudah mendengar ya, sudah mendapat laporan tentang proyeksi tersebut, dan kami harus melihatnya secara komprehensif ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada penurunan, kabarnya seperti itu ya, tapi kita harus breakdown lagi ya, kita harus breakdown lagi yang turun itu apa. Kalau kita melihat dari proyeksi tersebut, di sini perjalanan darat itu ternyata meningkat. Perjalanan darat meningkat. Kendaraan pribadi ini paling mencolok meningkatnya, lalu kemudian kereta api, lalu kemudian bus ini meningkat ya. Lalu kita lihat yang turun itu kemudian apa? Gitu, yang turun itu ada dua, yaitu laut ya, perjalanan antar pulau ya. Lalu yang kedua adalah perjalanan udara, terutama perjalanan udara yang antar pulau atau jaraknya jauh. Kurang lebih seperti itu ya. Nah sayangnya proyeksi Kemenhub ini tidak menyebutkan sebabnya itu apa. Gitu. Jadi ini kaitannya dengan tujuan dari proyeksi tersebut memang hanya untuk mengantisipasi supaya rekayasa dan lain-lain itu berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau tahun ini udara dan laut itu turun, kemudian darat itu naik, bisa saja dikarenakan memang sekarang ini kan sudah ada 3.000 lebih kilometer jalan tol dibuat. Lalu jalan yang bukan tol itu puluhan ribu kilometer. Jadi banyak sekali sebab yang kita harus dalami, dan ini membutuhkan penelitian mendalam. Tapi kami bisa dapat pastikan kondusivitas ekonomi tetap terjaga. Jadi kami dapat pastikan kalau misalnya ada argumentasi yang mengatakan daya beli lemah, gitu. Kami sudah mengorek-ngorek datanya. Ternyata daya beli itu nggak melemah kok. Daya beli tidak melemah. Realisasi PPN meningkat ya. Jadi realisasi pajak bruto itu meningkat 6,6% di bulan Maret dibandingkan di bulan yang sama tahun lalu atau year on year. Begitu. Jadi kami melihat indikator ekonominya bagus semua nih. Gitu. Tapi ada yang menarik, Mas, bahwa tentu Mas Uki juga sudah tahu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin sebelumnya juga sudah melakukan hitung-hitungan dan memprediksi ataupun memperkirakan penurunan ini juga berdampak pada melemahnya perputaran uang. Ada kurang lebih 20 triliun angka yang kemudian berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Saya sendiri nggak memahami, atau kami tidak memahami bagaimana Kadin ya membuat hitung-hitungannya. Tapi pemerintah memiliki hitungan sendiri, dan kami memproyeksikan, sekali lagi ini proyeksi ya. Jadi nanti untuk pastinya kita hitung saja nanti setelah momen ini selesai ya. Kami memproyeksikan ini uang yang berputar sekitar 287 triliun dari 146,5 juta jiwa pemudik, yaitu sekitar 52% penduduk Indonesia yang melakukan mudik. Ada satu fenomena juga yang menarik dan kami temukan di lapangan, Mas Uki, bahwa beberapa waktu lalu kami juga sudah berbincang secara langsung dengan salah satu pekerja di kawasan Jakarta Timur yang 10 atau 11 hari jelang Hari Raya Idul Fitri di PHK. Ya. Artinya ini tentu fenomena yang tidak bisa dianggap sebelah mata karena tentu ironis. Ya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak mudik. Dia tidak punya pilihan lagi selain menunda mudik. Ya. Bagaimana kemudian pemerintah satu memastikan bahwa masyarakat kita tetap dapat bekerja di kemudian hari setelah di PHK, dan bagaimana kemudian menstabilkan kondisi mereka lagi, Pak? Tentu saja pemerintah dalam hal ini prihatin ya terhadap masyarakat yang kena PHK, dan Presiden juga sudah menginstruksikan bahwa kawan-kawan kita yang kena PHK, terutama yang kemarin itu besar sekali ya, yang di perusahaan tekstil ya, itu supaya dicarikan lapangan pekerjaan yang baru. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat fenomena yang terjadi itu apa, tentu saja kita nggak terhindarkan untuk melihat apa iya gitu. Ini PHK itu sebuah gelombang masif atau hanya mekanisme pasar biasa.
Ada usaha yang tutup, ada usaha yang buka. Pak Menperin sendiri memaparkan data yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian dan juga disandingkan dengan data BPS terkait dengan PHK. Gitu. Jadi kami menemukan fakta bahwa di tahun 2023 ya, per 1 orang di PHK se-Indonesia, sektor apapun, industri pengolahan itu bisa menyerap 7 orang. Jadi perbandingannya kayak begitu. Di tahun 2024 sampai dengan akhir tahun kemarin, daya serap industri manufaktur meningkat lagi menjadi 1:14. Jadi 1 orang kena PHK, 14 orang tertampung di manufaktur. Itu baru manufaktur, belum sektor-sektor yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ada fenomena baru juga, Mas, bahwa kita tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengeluarkan keputusan yang tidak kalah kontroversial. Betul. Untuk kemudian mempengaruhi kondisi global. Ada tarif 32% yang kemudian dikenakan kepada Indonesia. Apakah ini juga tidak mengkhawatirkan? Artinya, bukankah ini menjadi potensi, tentu kita tidak harapkan, tapi potensi inflasi, kemudian juga PHK, bukankah ini semakin besar? Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenko Ekonomi bahwa Indonesia akan mengirim delegasi tingkat tinggi untuk menegosiasikan ulang ya angka 32% ini. Atau misalnya tetap 32%, tapi dipermudah untuk hal lain, supaya barang Indonesia bisa lebih mudah masuk. Kurang lebih begitu. Baik, kita berharap bahwa kondisi entah itu di kalangan bawah, menengah, dan atas, ke depan tetap dalam kondisi yang baik ya, Mas ya. Siap. Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Mas Dede Prayudi ataupun Mas Oki, terima kasih untuk Terima jawabannya, kasih, Mas. Mas Dipo. Momen Lebaran selalu paling ditunggu, silaturahmi keluarga sekaligus melepas rindu. Namun tak semua orang beruntung, karena gelombang PHK menahan pengeluaran pulang ke kampung. Pemerintah berdalih ekonomi masih kondusif, faktanya perputaran uang melambat akibat menurunnya daya beli. Tugas negara membereskan semuanya demi masyarakat yang adil dan sejahtera. Saya Dipo Terbahagia, sampai jumpa minggu depan. Kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda membuat akhir pekan Anda kian menyala.